Selamat siang, berjumpa kembali dengan dosen properti. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Perkenalkan, saya Ranti Priscilia. Saya di sini sebagai narasumber untuk perbincangan pada hari ini. Ya, jadi teman-teman pada siang hari ini ini adalah podcast pertama kita, teman-teman. Kebetulan membahas semua tentang properti gitu. Cuma kebetulan hari ini kita punya judul cara punya rumah pertama lewat subsidi, mimpi atau realita. Nah, dengan narasumber pada siang hari ini teman-teman, kita akan membahas terkait itu mimpi apa enggak nih kalau yang mau punya rumah lewat subsidi begitu. Karena memang sering banget nih pembeli rumah subsidi bisa nggak mereka punya rumah begitu kan ya, Bu? Benar nggak? Iya, betul sekali, Bapak. Nah, ini untuk apa namanya rumah subsidi nih, Bu, khususnya yang ada di Kota Cilegon. Menurut pandangan Ibu, mimpi atau enggak nih punya rumah subsidi nih, Bu? Balik sama keyakinan. Oh, keyakinan. Ya, sebetulnya keyakinan sama niat ya, Pak. Niat. Realita atau mimpi itu balik lagi, yang pertama yakin atau tidak dulu sama tujuannya. Yang keduanya baru kita coba dulu nih. Nah, untuk mewujudkan mimpi tadi menjadi realita. Iya. Nah, itu. Jadi yang tadi kata Bu Ranti bilang, niat dulu. Setelah niat baru mewujudkan mimpinya. Jadi bukan cuma mimpi ya, mimpi ini bisa diwujudkan, teman-teman. Terus terkait rumah subsidi nih, Bu, yang apa namanya? Ini yang narasumbernya ini memang sudah ahli di bidang properti ya, teman-teman. Makanya kita undang ke sini. Yang Ibu tahu nih, tips dan trik bagaimana mendapatkan rumah subsidi. Oke, balik lagi, rumah subsidi ini dalam konotasinya ya Pak ya adalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang pertama. Yang berpenghasilan rendah bukan berarti karena saya berpenghasilan rendah tidak bisa mendapatkan, bukan ya. Karena kita ada segmen-segmennya. Nah, kebetulan subsidi ini dihadirkan dari pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah atau memiliki tempat tinggal. Nah, untuk tipsnya yang pertama itu kalian cari dulu sekitar kalian itu untuk rumah apa yang kalian butuhkan atau yang kalian inginkan, sama kesiapan finansialnya. Oke. Kalau misalkan kalian berada di Cilegon, contohnya, kalian bisa cari rumah sekeliling kota Cilegon atau cari juga lokasi yang dekat dengan tempat kerja. Nah, itu tipsnya yang pertama. Yang kedua, kalian cari tahu dulu pengembangnya siapa. Karena kalau kita beli properti itu untuk jangka panjang ya. Jangan sampai kita itu tertipu. Apalagi kita sudah ingin niat beli punya rumah, kita sudah apalagi udah mengeluarkan uang, tapi tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, makanya dari itu kita cari tahu dulu backgroundnya, si pengembang ini siapa. Terus kita cari dulu review-review yang lainnya, meyakinkan untuk sebelum kita proses di perumahan tersebut. Dengan contoh, kita bisa cari searching lewat Google ya pengembang. Terus juga kita bisa lihat dulu lokasinya sudah ramai atau belum. Bukan berarti proyek yang baru dibangun itu tidak bagus ya Pak, tapi itu bisa menjadi salah satu penguat. Oh, ternyata rumahnya sudah ramai nih lingkungannya. Nah, itu juga bisa salah satu ya, kalau sudah ramai insya Allah ya pengembangnya itu amanah gitu, karena kan sudah banyak nempatin. Nah, ini saya dapat bocoran-bocoran sedikit Ibu. Kira-kira untuk rumah subsidi yang tadi kata Ibu berpenghasilan rendah tuh minimal dari angka berapa dan maksimal di angka berapa? Ada nggak apa namanya segmentasi angkanya gitu? Oke, baik. Ini pas banget ya jawabannya. Mungkin banyak juga ya orang-orang pasti bertanya, saya penghasilan segini masuk nggak sih, bisa nggak sih? Ya, ini menjawab juga ya pertanyaan teman-teman di luar sana, bahwa untuk pengambilan rumah subsidi ini Pak, untuk maksimal ya, karena kan ini berpenghasilan rendah, jadi karena ada subsidinya itu makanya ada maksimalnya Pak. Kalau maksimalnya itu di pengajuan single atau belum menikah itu di 8.500.000. Kalau untuk yang sudah menikah itu maksimalnya 10 juta. 10 juta. Jadi itu ya teman-teman, terkait rate dari
pendapatan untuk membeli rumah subsidi itu dari tadi angka berapa Bu? 4? Kalau maksimal, kita berbicara maksimal ya Pak ya. Maksimal itu untuk single atau belum menikah di 8.500.000, kalau untuk yang sudah menikah di 10 juta. Nah itu teman-teman ya. Terus Bu, melihat apa namanya fenomena sekarang ini kan Bapak Presiden Prabowo Subianto khususnya kan mengamanahkan untuk 3 juta rumah subsidi. Iya. Nah ini kan apa namanya satu momen yang paling bagus teman-teman, apa namanya terkait daripada kita ngontrak nih. Iya, betul ya kan? sekali. Daripada kita ngontrak, daripada kita tinggal di rumah mertua gitu kan. Nah untuk kalangan pasangan muda terutama nih, apa tips buat ibu nih kira-kira nih langkah-langkah yang harus apa namanya terkait orang ingin punya rumah gitu. Oke, tipsnya yang pertama, sebelum menikah alangkah baiknya memutuskan untuk kita tinggal sendiri ya, karena tinggal di pondok indah mertua itu tidak seindah waktu pacaran. Itu yang pertama. Yang kedua, obrolkan finansial ya Pak. Untuk pasangan-pasangan muda ini obrolkan dulu finansial kalian, siapnya atau mampunya di golongan yang mana. Kalau bisa untuk yang pertama kali memiliki rumah, kalian wajib sekali mengambil rumah subsidi Pak. Subsidi ya lumayan ya, cicilannya flat, terus juga DP-nya ringan ya, lumayan untuk kita yang baru mempunyai rumah gitu, untuk memulai kehidupan. Terus sebagai langkah awalnya lagi, kita berpasangan itu menikah tidak usah terlalu mewah-mewah. Yang penting setelah menikah kita punya rumah sendiri dengan fasilitas yang nyaman untuk kita tinggal seumur hidup bersama pasangan. ya. Nah seperti itu. Itu segmen pertama dari kita. Setelah ini kita ada segmen yang namanya membahas mitos atau fakta nih Bu ya kan. Ya, baik. Nah saya ada pengajuan pertanyaan ke Ibu nih. Mitos atau fakta nih Bu? Mitos atau fakta rumah subsidi itu jelek Bu? Sebenarnya itu perkembangan ya Pak ya. Mungkin di 10 tahun yang lalu subsidi ya kualitasnya apa adanya. Cuman kan balik lagi nih, semakin lama kita semakin berkembang menciptakan rumah subsidi yang siap huni. Siap huni. Saya juga dulu nih ya, kita bercerita sepengalaman aja ya Pak ya. Realitanya dulu saya menjual rumah subsidi itu tanpa dapur Pak. Jadi di belakangnya itu nasabah si pembeli atau konsumen itu membangun sendiri untuk dapurnya. Nah sekarang karena tadi saya bilang di awal adalah kita memperbaiki terus bagaimana kita menciptakan rumah subsidi yang siap huni. Sekarang itu developer sudah menyediakan dapurnya, meja dapur, pokoknya bener-bener yang siap huni tanpa renovasi lagi gitu. Jadi ya itulah langkah-langkah. Kalau misalkan dulu mungkin jelek, sekarang sudah lumayan kok memperbaiki terus. Jadi mitos atau fakta itu mitos. Mitos, itu mitos ya teman-teman. Sekarang yang pertanyaan kedua nih Bu, sebanyaknya developer nih bagus dan berkualitas. Kalau menurut Ibu, terutama di Cilegon ya, baik. Itu mitos atau fakta tuh Bu? Bagus atau tidaknya developer ini? Kayaknya mitos juga deh Pak. Mitos. Karena kan lumayan ya rumah subsidi Cilegon ini lumayan berkembang. Boleh kalian searching juga, ada berapa banyak dan bagus-bagus kok. Pengembang-pengembangnya amanah-amanah gitu Pak. Semuanya berjalan sesuai dengan keinginan. Ya mungkin kalau memang ada 1-2 pengembang yang belum sesuai dengan keinginan pemirsa, ya itu mungkin mereka lagi memperbaiki juga struktur mereka sendiri. Mungkin ya. Nah itu teman-teman, jadi mitos atau fakta nih Bu yang kedua? Mitos deh. Mitos. Untuk terkait lagi nih apa mitos atau fakta, KPR itu susah katanya Bu. ACC KPR itu susah. Nah menurut Ibu mitos atau fakta nih? Balik lagi nih ke kasusnya ya Pak. Kita sebelum memutuskan mitos atau fakta, kita ulas dulu nih. Susahnya itu bagian mana? Kalau misalkan dari hasil BI checkingnya bagus, riwayat perkreditan nasabahnya bagus, terus berkas-berkasnya juga lengkap dan memadai, pada saat dikonfirmasi dari pihak bank ke kayak perusahaan dan lain-lain itu aman, menurut saya itu lancar-lancar aja prosesnya. Kalau misalkan ada terkendala dan lain-lain, nah mungkin itu ada suatu problem di lapangan aja kali ya, salah-salah teknis sedikit gitu Pak. Saya golongkan itu mitos. Mitos. Jadi mitos teman-teman ya. Terakhir Bu, pertanyaan mitos atau fakta. Baik. Dokumen yang dipersiapkan ini kebanyakan orang bilangnya ribet. Ribet. Nah, ini teman-teman banyak yang bertanya nih ya. Ribet katanya dokumen. Nah itu mitos atau fakta tuh?
kita ulas lagi nih, kalian ketemu sama marketingnya yang seperti apa? Oh, iya. Biasanya marketing itu kan beda penanganan dan penjelasannya. Nah itu bisa jadi sebagai menurut kalian ribet, mungkin dari awal marketingnya tidak informatif. Kalau marketingnya pada saat ambil booking beres, ya udah gitu loh Pak. Nasabah ini kebingungan untuk lanjutan pemberkasannya. Tapi kalau misalkan marketing ini informatif dalam menjelaskan apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya apa saja, mungkin menurut saya lancar-lancar aja pada saat pemberkasan ya Pak, tidak ada kendala harusnya. Jadi mitos atau fakta? Mitos juga. Mitos, teman-teman. Terakhir mungkin kisi-kisinya nih Bu, kisi-kisinya menurut Ibu nih, ada nggak perumahan di Cilegon yang memang layak untuk orang membeli rumah secara subsidi, baik dari kualitas, baik dari lingkungan, baik dari jarak dan sebagainya yang tadi Ibu jelaskan? Ada nggak kira-kira bocorannya nih? Karena teman-teman dosen properti ini pengen denger nih, ada nggak perumahan di subsidi di Cilegon yang bocorannya ini memenuhi kriteria yang tadi Ibu sebutkan? Baik, kita mengulas lagi cerita yang di awal ya Pak ya, segmen sebelumnya itu saya bilang bahwa kalian harus mencari pengembangnya dulu, harus cari tahu dulu, terus juga lihat dulu lokasinya sudah ramai atau belum lingkungannya, sama juga nanti kalian juga bisa komunikasi sama marketingnya yang akan membantu di lapangan tuh informatif atau tidak. Nah kalau sedikit saya kasih bocoran untuk warga yang lagi mencari rumah daerah Cilegon atau yang akan pindah tinggal di Cilegon ya, itu kalian bisa lihat ada perumahan namanya Bukit Cilegon Asri di Jalan Lingkar Selatan, dekat sekali dengan lingkungan kawasan industri, terus juga dengan pabrik dan lain-lain, terus juga kalau nggak salah dekat sama pantai ya Pak ya. Iya benar. Dekat juga sama tempat wisata. Nah itu coba kalian bisa lihat, jalan-jalan dulu sebelum memutuskan untuk beli rumah. Kalian bisa jalan-jalan dulu, melihat-lihat dulu lokasi yang tepat untuk kalian itu yang mana dan seperti apa sih. Jadi itu teman-teman, ada Bukit Cilegon Asri. Ya tadi udah di-spill sama Ibu. Terakhir closing dari kami Bu, jadi punya rumah itu mimpi atau realita Bu? Harusnya realita ya Pak. Realita. Setelah kita bahas sedikit tadi harusnya realita. Ya, jadi itu teman-teman, punya rumah itu bukan cuma mimpi, tapi bagaimana mewujudkan mimpi itu jadi realitas. Betul, seperti itu kan ya Bu ya? Betul sekali. Seperti itu teman-teman, di segmen kita kali ini pembahasan tentang mimpikah kita punya rumah atau realitakah kita punya rumah, sudah kita bahas dengan narasumber kita Ibu Ranti. Terima kasih Ibu Ranti sudah hadir di podcastnya Dosen Properti. Next kita akan lagi bahas tentang properti dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, selamat siang, salam properti dari Dosen Properti. Tunggukan episode kedua dari bimbingan properti ini. Nanti kita ketemu dosen-dosen yang lain di episode yang kedua membahas tentang BI checking ini, karena banyak pertanyaan-pertanyaan terkait BI checking ya. Dan untuk teman-teman yang memang membutuhkan rumah subsidi bisa WhatsApp di bawah ini. Ya, terima kasih. Salam.